akunnya Om bukan ateis tuh, kan tahu. Biji. Oh iya, yang Lupa iya itu. makanya saya naikkan. Om bukan ateis tuh yang botak-botak tuh, mantan debt collector tuh orangnya tuh. Udah. Saya izin turun ya Bu ya. Ya. turunlah. Saya izin turun. Oke, ganti-gantian ya Pak ya. Thank you Pak Ya, Dewa makasih Bu. Kristen. Makasih. Mozart. Naikin Pak Toro Saki. Oke. Ya, kita ganti-gantian dulu ya. Ini kayaknya banyak banget ini yang mau naik. Pak, teolog kontekstual, si kepala milik Cina ada di bawah itu. Kalau Pak Teolog mah udah lama, teman lama itu. Iya, ada di bawah Shalom, dia. Pak Toro. Ketawa-ketawa dia. Tahu nggak sih kalau aku Shalom. Ya, Mas. Kalau ada yang naik profilku ganti ya. Kalau ada yang naik profilku ganti loh, keren nggak? Ya Pak Toro gimana, sehat Pak? Makanya jangan menghujat biar nggak di-banned. Terbanet permanen Bang, semuanya akun pertama dan kedua. Ketiganya itu baru aktif nanti tanggal 15 bulan Maret. Ini yang ke terakhir ini. Kalau Pak Toro kan luar. to the point bicaranya. Skakster. Sekakmat. Itulah karunia Tuhan juga yang Tuhan berikan ke saya kan. Nah, begitu juga saya banyak belajar sama si host juga ya, Ibu ya. Luar biasa Al-Hayat. Dari dulu kan kita ada di WA juga kan. Boleh usul nggak Pak Toro? Boleh usul nggak? Boleh silakan. Kalau lagi mau berapologet jangan ngunyah pinang dulu. Astaga. Siap. Itu juga dari Papua itu macam mana kakak? Itu favorit. Memang juga bukan hanya ibu ya, Bu Sofi yang diacam juga ya, saya sering diacam. Makanya juga karena saya sudah sempat membuka kamera dari dulu, identitas saya itu yang benar saya tidak beritahukan. Walaupun ada sebagian yang sudah tahu. Gitu. Tapi puji Tuhan ya, teman-teman jangan pernah takut ya. Bagi teman-teman yang masih belum membuka kamera para apologet, jangan dipaksakan. Ya. Ya, yang sudah Ya, siap. saya rasa Anda harus menerima. siap ya dengan segala konsekuensinya. Yang pertama, kedua juga Anda harus memikirkan semua resiko-resikonya ya. Jadi jangan ikuti langkah. Sekali lagi dari dulu saya selalu mengatakan jangan pernah ikuti langkah saya. Kalau Anda satu tidak punya knowledge, Anda tidak punya persiapan. Ya. Seperti itu, teman. Karena kalaupun ada apa-apa dengan Anda, nggak akan ada saweran gitu, nggak akan ada orang yang nolong Anda. Jadi Anda harus memikirkan semuanya dengan baik. Jadi setiap kali langkah yang kita lakukan itu kita harus pikirkan dengan matang, kita harus pikirkan dengan baik. Termasuk ketika kita udah masuk di dalam dunia apologet gitu ya, teman-teman ya. Gitu. Seperti itu. Lu tadi nyuruh gue buka camp. Sekarang lu bilang jangan ikutin gaya lu. Emang nenek-nenek susah. Ya, memang lu nggak bakal buka. Lu nggak bakal buka camp selama kamu masih di Indonesia. Aku mau izin turun dulu Bu. Bu Sofi biar bisa gantian. Turun dulu ya. Ya, thank you semua. Oke. Pak Toro. Oke. Semangat Pak Toro. Kalau Bang Alif dulu saya udah kenal wajahnya. Oke, ya. Ya udah sana turun deh gantian. Ya saya setuju apa yang disampaikan si Bu Sofi tadi ya, teman-teman di bawah para apologet ya, kita harus pakai PD dengan diri kita sendiri. Jangan kita ikuti gaya masing-masing, mari kita mainkan gaya kita masing-masing ya. Aku juga tidak pernah mengikuti gaya Bu Gaya Sofi. kata. Gaya kata dan triknya juga bagaimana berapologet ya teman-teman ya. Ya saya kasih kesempatan sama si Aisyah dulu lah, silakan Aisyah. Bu Sofi. Kayaknya Bu Asia siap buka open camp juga. Waduh. Jangan. Ini mah asik punya mah, asak mah oke punya. Mak sama mak open camp. Pak sama keren ya. Iya, Bu Ya Sofi, silakan kalau Pak Azza wa Jalla. Ya, Ya, silakan, sorry Bu Bu Aisyah Sofi. dulu, silakan. nggak apa-apa. Iya, saya juga belajar waktu hampir 4 tahun yang lalu ya, memutuskan untuk masuk itu saya belajar dulu gitu kan. Apa yang saya harus lakukan gitu kan. Itu ya. Satu,
karena yang dihadapin saya tahu bukan orang biasa, bukan seperti yang di teori ya teman-teman ya, bukan Yang Anda seperti hadapin ini organisasi. iya, Iya. bukan. Suaranya hilang, Bu. Hilang. Ya, silakan. Ya, jadi saya belajar dulu sebelum memutuskan untuk itu ya, saya pelajarin gitu kan. Akhirnya ya itu tadi benar kata Bu Sofi ya. Saya cari tahu, saya cari bahan-bahannya ya kan. Saya juga memperdalam Alkitab. Sampai sekarang saya masih belajar ya. Ya puji Tuhan, setiap saya masuk ya minta penyertaan Tuhan ya. Kita minta hikmat gitu kan. Itu memang perlu ya teman-teman ya. Mungkin finalnya belum sekarang saya open cam ya. Tapi paling tidak Tuhan masih kasih kasih keberanian, tapi bukan dari saya, dari Tuhan ya. Yang penting pesan itu masuk. Tiap saya masuk ke Komal, ada sesuatu yang teman-teman penonton yang mendengarkan itu dapat. Mau mereka terima tidak terima itu saya sudah bukan ranah saya. Ya, yang penting dalil itu nyampe. Itu aja buat saya. Ya teman-teman. Iya. Lanjut dulu Bu Sofi. Memang gampang. Ya, tapi Bu Aisyah jangan lupa ya. Iya, Pak. Kalau sudah pegang pedang, jangan lupa juga pegang tamengnya, ya. Jangan sampai kebablasan malah pedangnya nerabas ke kita kan gitu. Betul Bu Sofi? Ya, jadi harus Maksudnya mempunyai. gimana itu pedangnya nerabas itu gimana? Iya kan gini Pak. Namanya orang berperang itu kan tidak hanya bermodalkan pedang saja, Oh iya. tetapi tamengnya juga perlu gitu ya. Jadi kalau ada sesuatu yang mereka bertanya balik ke kita, kita sudah siap gitu loh ya. Makanya kalau saya memberikan perbedaan contoh nih ya tentang perempuan ya. Kalau di Alkitab itu apa sih yang didapatkan sebagai wanita Kristen? Kita buka di situ ya. Terus saya juga bandingkan dengan apa sih ya yang didapatkan sebagai wanita Muslim, diperlakukan sebagai gimana sih mereka kan itu. Ini Pak Toro sering nih saya masuk ke tempatnya Pak Toro. Jadi perbandingan dan perbedaan itu bukan saya pokoknya saya kamu di Islam gini, enggak, saya bandingkan di situ. Ya. Saya lebih ke perempuan ya kebanyakan gitu ya. Bu Aisyah yang penting perlengkapi kita. Siap. Oke. Perlengkapi Thank you kita masukannya. untuk defend tapi juga perlengkapi ya di samping kita melawan gitu ya. Begitu aja. Yang Pak Asa, silakan Pak Asa. Pak Asa, Azza. Oke, saya gantian dulu ya, Bro BPK ya. Coba kita ganti-gantian dulu nih kayaknya. Saya izin pamit dulu Bu Sofi. Ya, nanti kita ke siapa namanya? Ke tempatnya Bang Syair ya. Ya, izin pamit. Terima kasih Bu Sofi, Iya, Bang Pak Erben, Said, thank Iya, you. iya. Bu Aisyah, Udah lama nggak satu Komal. Pak Turo, Bang Duran, dan Pak Sersan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom. Ya, salam Bang Sair. Semangat selalu. Kita lihat tadi siapa yang surprise. Cantik kali hostnya weh. Aku kira Aku agak ngantuk. yang tercantik. Ternyata ada di sini. Weh. Shalom, shalom. Mantap dong, mantap. Wis. Gitu dah. Udah datang. ini Pak Bagus senior kita. Kaget saya pas lihat. Ini Bu Sofi masih yang kartun kemarin apa kagak? Ya enggak lah ya. Mantap. Kayaknya Bu Ina mau juga open cam nih kayaknya. Zezi. Lanjut Bu, lanjut. Mantap. Iya, silakan. Akhirnya Pak Bu ya. Bagus. Hah? Akhirnya kenapa? Sekian lama. Ngantuk saya. Kalau di Zoom kan yang masih berani buka kamera ya ini Pak Teolog, saya, Justin, Wawan, Ibu Sofi nggak pernah loh, Duran pun nggak pernah di Zoom. Ya karena gini jadi ngantuk Itu- aku itu- jadinya. Pak Teolog kenapa pakai topi itu? Udah nggak pede. Kalau Pak Coba, Bagus coba. berani buka Lepas kamera dulu tapi nggak topinya. berani buka topi. Pak Duran.
Ini aku yang sudah face to face ya sama Pak Teolog nih. Aku. Coba buka dulu topinya. Aku sudah ketemu masalahnya dihujat. Potong poni dulu nih, potong poni. Tambah luas atau tambah sempit itu? Tambah sempit. Tambah sempit ya. Gimana kabarnya Tambah di sempitnya. sana Pak Bagus? Buat nonton konser. Puji Tuhan. Sehat, Bu. Puji Tuhan. Iya. Dulu kayaknya nggak kumisan ya? Oh iya. Dulu iya. Sekarang pakai. Sekarang dia mulai memelihara kumis dan jenggot. Kayaknya mulai malaikat-malaikat bergelantungan. Iya, supaya bidadari lagi ke sini, Bu. Bidadari bergelantungan di jenggotnya. Bergelantungan. Keren banget dia, Wah. Komandan. Saya Pak Erban, setuju dengan testimoni ya. dengan tadi yang bilang. Testimoni Karena gini ini teman-teman. Ya, karena gini. Setiap kita kan sebagai orang Kristen murid Yesus itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Tuhan nanti. Selama kamu hidup, pernahkah kamu memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal aku? Pasti itu nanti tanya. Itu loh. Karena memang tugas kita, makanya kenapa di Matius 19 itu aman agung tuh harus. Nggak bisa enggak, siapapun bukan hanya kalangan rohaniawan. Semua jemaat, semua orang Kristen, orang yang percaya wajib hukumnya. Itu loh. Memberitakan kabar baik tentang siapa tuh Yesus. Ya kan? Jadi gini, jadi saya sering katakan enggak harus kita bawa Alkitab, tenteng Alkitab, ya kan buka Alkitab, enggak harus seperti itu. Betul. Dari bagaimana kita hidup pun itu sudah menjadi kesaksian bagi orang yang belum percaya. Gitu loh. Kan begitu. Jadi jangan takut. Jadi gitu. Jadi memberitakan Injil itu sebenarnya simpel. Itu. Lewat lifestyle kita, gaya hidup kita tuh itu kita sudah memberitakan Injil. Nah, kalau mau memberitakan Injil lebih dalam lagi ya belajar. Gitu. Jangan sampai nanti ketika nanti kita mau menjelaskan ya jadi blunder. Akibatnya kan kayak Wanes, lahirlah Wanes kan gitu. Pemahaman JO. Nah, seperti itu. Jadi untuk siapapun ya harus belajar dan juga termasuk hamba Tuhan juga karena banyak juga hamba Tuhan yang pemahaman dia jadi nyeleneh. Gitu loh. Ya, itu yang sangat miris. Kalau jemaat tidak memahami Allah dan Tuhan yang benar itu oke, no problem. Karena mereka jemaat. Kan begitu. Tidak memahami tentang Tritunggal mungkin masih lumrah, oke. Karena mereka jemaat. Tapi kalau di kalangan rohaniawan, ya baik itu penginjil, pendeta yang notabene STH atau MTH atau DTH, ya. Thank you. Tuh sinyalnya Pak Bagus. Ya kan? Makanya saya selalu kalau saya punya ternyata bidat tetap aja ya apa namanya dan orang-orang yang itu ya masih dendam aja ke saya ya orang-orang itu ya. Ya makanya Pak Wan open cam. Ya. Biar cepat-cepat Pada dendam ke saya. Cepat-cepat digeruduk. Tapi nggak berani debat ya. Itu Bro Duran mau bilang apa tadi tentang Pak Teolog ini? Nggak berani. Ya, mungkin selama saya terjun ya, kira-kira berapa tahun lah, 7 atau 6 tahun, orang yang pertama ngasih saya kesempatan, itu belum ada yang saya kenal tuh. Belum ada yang saya kenal tapi ngasih saya kesempatan untuk debat, ini Teolog. Kalau saya itu debatnya sama Bam Tri. Di CIA apa kalau saya dengan Pak belum. Kalau Pak Teolog ini dulu saya berdebat dengan Islam satu lawan rame-rame, terus dia naik ke atas, kemudian di chat saya minta nomor teleponnya katanya. Pikir minta nomor rekening waktu itu. Minta nomor telepon. Ternyata mau Saya langsung begitu selesai saya debat dengan Muslim rame-rame Muslimnya kan. Saya kan biasa gitu. Ada room Muslim rame berapapun di situ saya masuk sendiri. Jadi Pak Teolog ini masuk. Terus di chat aku, di kontak, minta nomor telepon. Begitu selesai debat saya langsung ditelepon malam-malam itu. Masuk, gabung ada Zoom kita ini, kukirim ya katanya. Di situ aku ketemu sama semuanya, ada Ibu Sofiatul, ada Justin, ada Wawan, ada Duran, ada Derion, semuanya lah. Yang lama-lama. Kan saya itu langsung awalnya minta nomor rekening Pak Erben waktu itu nggak lupa. Oh, janganlah. Itu beda cerita ya. Jadi Pak Teolog ini dulu yang telepon saya langsung malam itu. Ayo gabung dulu ke sini. Jadi evaluasi lah perdebatan itu. Mulai dari situlah sampai sekarang. Jadi
Kalau saya sih lebih Nah, itu. suka menjawab. Iya, daripada ini untuk menyinggung mereka ya. Dari dulu kan saya gitu kan lah Erben. Ya makanya sebenarnya kalau Pak Bagus sih aman-aman aja. Iya. Bu Sofi, saya itu dikirain si siapa John Timothy, ya. Banyak orang benci ke saya, dikirain saya John Timothy. Ini penghujat, saya nggak pernah ngehujat loh, aneh banget ya. Dibedain dong suara saya gitu loh. Karena suaranya juga mirip-mirip loh. Ya, aduh. Tuh coba Pak Putih tuh, Pak Putih. Gimana Pak Putih? Nah, wajahnya Ibu Sofiatul Al-Hayat yang sangat menggoda. Coba. Goda apaan biasa aja. Akhirnya kesampaian ya Bu Sofi. Iya Akhirnya Pak. kesampaian ya. Cuman males sih karena nggak dandan kan jadi. Teman-teman kita gini, kita harus sadari ya, Ibu Sofi ini saya nggak ngerti nih, dia bisa sublimasi ya. Apa tuh sublimasi? Semua persoalan Alkitab dia sublimasi kepada sublimasi. Oh Ibu nanti cerita ya. Disublim apa nih? Sublimasi sampai ke Sebentar Bu, Pak Surya kamu naik ya nanti ya, atau naik di Komal saya nanti malam ya. Siapa yang bicara tentang denominasi? bisa sampaikan Suaranya tenggelam Bang Putih, nggak keluar suaranya Bang Putih. Bukan, sinyalnya putus-putus Pak Putih. Jauh betul, Sinyal jauh putus. betul dari mic Bang Putih. Iya, sinyalnya putus. jauh. Putus suaranya. Jadi Ibu bisa sampaikan secara apa? Secara lugas, kecil ya. Aduh, ini bisa dengar. Halo. Thank you ya buat teman-teman yang support. Nggak usah pakai headset Pak, nggak usah pakai TWS-nya dicopot aja Pak Putih. Sebentar ya. Ya, TWS-nya dimasukin aja. Coba lanjut dulu deh, lanjut dulu. Sebelum saya turun ya, Bu Sofi, terima kasih ya sudah dikasih kesempatan naik ya. Nah, buat ini yang apa yang dibawa kartun-kartun beda ya. Saya sama Bu Sofi beda ya, karena masih banyak yang bilang ini Sofiatul. Kadang-kadang masih begitu, beda ya teman-temannya Islam ya. Betul. Sofi ya. Dulu mereka bilang Sofiatul si Aisyah. Di rumahku aja pun dibilang begitu. Oke, thank you Bu Sofi semuanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, Tuhan Yesus berkati. Yuk. Ya, biar ganti-gantian yang naik ya. Siapa nih yang mau gantian nih? Oke Bu Sofi, saya turun ya. Tetap semangat ya. Tuhan Yesus memberkati ya Bu Sofi ya. Teman-teman semuanya. Shalom alaikum. Tetap jayalah apologet Indonesia ya. Tetap maju terus, pantang mundur. Materi Yahoo saya naikkan, yo. Materi Yahoo saya naikkan. Halo. Iya, salam semuanya. Saya baru lihat nih wajahnya Bu Sofi sekarang ini. Dari 2019 baru sekarang tahu. Ini Bro Matius ini teman lama ini. Udah lama. Teman lama. Sebenarnya Lerben, saya dulu WA Yo. ya kan Bro, ada enggak? Masih enggak ada Bro? Saya bilang, ada enggak grup debat? Betul Bro? Bentar, teman-teman, aku ini moderatornya Bu Sofi yang di bawah, jangan rewel ya. Tapi ternyata diam-diam hatersnya Pak Wawan ini banyak loh, hatersnya Pak Wawan. Hatersnya saya banyak, dikirain saya John Timothy masalahnya. Ternyata Bu Sofi cantik loh Bu Sofi, mantap. Makasih buat teman-teman. Akhirnya ada Pak lewat, puji Tuhan. Ya memang teman lama semua di CIA ya. Iya. Iya betul. Silakan nih Christian siapa nih? Christian siapa nih? Pak V 88. Pak V 88. Christian Prince 62. 88. Oh ini Pavel. Ini Pavel nih. Halo. Jarang banget live, kenapa Pak Pavel? Coba open cam dulu Pak. Apa sampean? Kalau Pak Pavel ini sudah sering open cam ini di channelnya. Ya makanya aku bilang open cam dulu. Open cam dulu. Ini apa namanya? Saya malas di aplikasi satu ini.
channel saya sudah berapa puluh ribu pengikutnya di ban total. Aduh, malas saya. Makanya saya sekali nongol di sini. Saya baru buat akun lagi ini. Oh, dibantu follow nih Makanya Pak Pavel. Iya. Jangan pakai nama Kristen Prince dong, pakai namanya Pavel gitu loh biar. Pavel ini dong, udah berubah Iya, Pavel. kalau di TikTok ini Pak, kita harus punya banyak akun. Thank you teman-teman yang support ya untuk hostnya. Haleluya. Iya, jadi saya ini dulu ya. Aduh, akhirnya Ibu Sofil ini ternyata seperti neneknya Nandar ini. Neneknya Nandar. Berarti Islam dong. Itu Nandar itu kegagalan dalam membuat anak itu. Waktu itu saya lagi lampu mati bikin anak, jadinya jadi Nandar. Pas bikinnya pula hari Sabtu, jadi salah bikin. Terus adonannya tuh racikannya tuh keliru, salah. Campur lada. Ada salah adonan dikit gitu, kecampur-campur gitu. Jadi kok jadinya kayak begitu anak saya satu itu, bingung juga saya. Gitu. Paling ini Ibu. Ya, baik. Sofi. Ya Tapi paling Bu Sophie open cam seperti ini jadi rada-rada kalam ya, kalam kabut. Kalam kabut. Lo kan dinasehatin katanya Bu. Banyak loh DM yang masuk ke saya, tahan emosi Bu Sophie, nanti tekanan darah tinggi, jangan tak katanya kalau Bang Edis kalem, kalau Bu Sophie itu tes gitu katanya. Ya udah, jadi saya kan mengikuti Bang Edis, jadi Bang Edisnya kalem, saya juga harus kalem dong. Jadi kalau ada muslim saya kayak gini, ada apa muslim? Sayangku, cintaku, cantikku, kan gitu sekarang. Capek jadi orang jaim kita. Capek deh. ya Bu Sofi paling nanti mereka framing katanya Bu Sofi ini cuma pakai filter itu. Ya mau paling gitu Gak mereka. apa-apa, pakai filter sih cantik. Kalau Iya, pakai paling filter nggak cantik, kan botol. Pakai filter nggak cantik pula. Ya, ternyata ini ya Gitu ya. lebih Belum promo ya Bu, kalau di promo wah penontonnya bisa 20K nih, serius. ya maka nanti kalau Bu Sofi live kita rame-rame bagikan share supaya karena mau bagaimanapun Bu Sofi ini salah satu ikon lah dalam dunia apologet ini. Kita harus akui memang beliau ini punya kemampuan yang Tuhan kasih dan mau belajar luar biasa ya. Makanya beliau ini dipakai Tuhan dengan luar biasa dan menurut saya sudah banyak menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, oleh karena itu kita harus benar-benar dukung ya Bu Sofi, apalagi sudah mau buka kamera seperti artinya sudah siap fight ya. Apapun yang terjadi sudah siap menghadapi tantangan. Ya, dan memang pesan saya sih kepada kawan-kawan kalau mau seperti Ibu Sofi ya memang jangan tinggal di Indonesia lah. Kalau tinggal di Indonesia nanti kita akan jadi seperti anak Batak ya kan. Makanya kalau mau open kamera seperti ini tinggallah di luar negeri supaya lebih aman, lebih safety ya, lebih kencang suaranya. Kalau masih tinggal di Indonesia, saya rasa janganlah kita cari hal ya. Memang kita perlu berkorban, perlu memberitakan Injil, tapi kita juga perlu berhikmat. Karena negara kita ini bukan negara yang adil. Negara kita ini adalah negara yang pro kepada Islam. Jadi kalau Islam yang menghujat Kristen, bahkan sampai mengundang yang namanya Sakar naik datang ke Indonesia, bahkan foto bareng polisi disambut dengan luar biasa, bahkan dalam pidato dan acaranya membahas Kristen, menghujat Kristen, itu diberikan karpet merah sama pemerintah Indonesia. Ya, dijamu oleh Wapres luar biasa. Tapi kalau giliran ya kita yang anak bangsa sendiri ya kan, yang hanya bersuara mengcounter Islam yang menurut saya kurang ajar ya, yang suka membahas-bahas ajaran Kristen, ya kita nggak 1 kali 24 jam itu pasti langsung diciduk. Itulah mirisnya bangsa kita ini. Makanya kenapa saya juga tidak mau terlalu lagi terlibat di dalam bahas ajaran mereka ya, karena itulah, karena saya sudah pernah punya pengalaman yang lumayan menakutkan ya.
dilaporkan ke Baris Krim Polri, ya bahkan diteror, ya WA, telepon, ya halal darah segala macam. Jadi Itu sebenarnya jadi makanan kita sehari-hari sih Pak Pavel. iya, makanya saya bilang karena memang dulu saya karena awam kan dari awalnya sudah buka kamera, jadi akhirnya orang sudah tahu siapa gitu kan, Pavel seperti apa gitu. Makanya saya bersyukur ya kalau seperti Bung Erben terus bersuara dengan posisi seperti ini ya, hajar terus ya. Makanya yang penting sebenarnya kita itu jangan sampai diketahui posisi kita oleh para uklim-uklim. Karena polisi juga kadang-kadang mereka tidak mau bergerak kalau tidak viral seperti anak Batak itu. Tapi ketika di viral, digeruduk, ya mau tidak mau polisi bergerak dan akhirnya melakukan penangkapan kepada apologet Kristen. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh anak-anak Batak tidak ada yang salah gitu loh. Apa yang disampaikan oleh Inyo Manis tidak ada yang salah. Apa yang disampaikan oleh Muhammad Kaceh itu hal yang menurut saya bukan sesuatu yang luar biasa gitu loh. Itu seperti apa yang mereka buat kepada kita, seperti Kainama dan apologet Islam lainnya, membahas-bahas iman Kristen, membahas-bahas Alkitab. Kita hanya mengcounter dan juga ya melakukan sedikit serangan balik kepada mereka. Tapi itu langsung kesurupan 7 keturunan. Makanya mereka itu yang ribut itu dari organisasi besarnya sampai kepada kerucu-kerucunya di bawah itu semua kesurupan. 7 keturunan langsung kesurupan itu. Makanya kita sebagai apologet Kristen memang hati-hati ya kalau masih mau di Indonesia ya. Tapi kalau kita sudah mau berkorban meninggalkan keluarga, meninggalkan orang tua ya dan tinggal di luar negeri ya menurut saya itu pilihan kita lah masing-masing. Itu sih Bu Sofi ya, selamat lah ya. Jadi akhirnya ya sejak sekian lama Pak Pavel, YouTube-nya masih jalan? YouTube-nya masih jalan tapi sekarang ini banyak bahas-bahas sosial politik dan kadang-kadang sih baru bahas-bahas apologet. Oke, ya di polo-polo ya teman-teman ya. Saya sudah menyapa Bu Sofi. Saya rasa kasih kesempatan yang lain naik lah. Gitu aja teman-teman. Ya, Tuhan berkati semuanya. Ya, God bless. Ya silakan gantian nanti karena teman-teman juga aku turunin ya Matiahu. Memang kalau kita bicara keadilan, ya seperti itulah. Ya. Ibu, shalom Ibu, selamat sore. Shalom Bang Sersan, Bang Erben, Mbak Hala Hayat, Ya, shalom. semuanya, Shalom. teman semuanya. Saya sih mendukung teman-teman ya untuk memberitakan Injil bagaimanapun gayanya, bagaimanapun caranya. Saya sangat mendukung. Sudah lama Bu nonton Al Hayat? Sudah lama nonton Al Hayat atau barusan? Sudah, aku udah berapa tahun nonton Mbak Sofi sama Bang Erben dari mulai Agatha sama Elia Miron sudah lama. Ya, saya juga sebenarnya sih nggak berani ya berapologet ataupun memberitakan Injil di dunia media sosial seperti ini gitu. Tapi saya pernah bicara dengan Bang Sersan ya sama Bang Ben-Hur dan Bang Justin ya. Kadang memang ada panggilan kan. Jadi bagaimanapun ya akhirnya saya walaupun dikecam banyak keluarga ya ya akhirnya saya ya coba aja bergabung dan belajar dengan teman-teman. Ya memang. Karena jadi ya, karena keluarga saya sih sebenarnya nggak suka sama sekali. Iya. Silakan Mbak Hayat. Aku pernah ngomong sama Mbak juga kok Mbak Sofi waktu Mbak Sofi lagi live. Cuman ya? akunnya bukan akun ini. Iya. Akunnya bukan, kan aku kan berteman dengan akunnya Elia Miron sama Agatha. Jadi waktu itu ada Mbak Sofi. Ya gitu. Ya keluarga aku sih nggak mendukung ya. Kenapa kan nggak mendukung? Karena mungkin aku punya karir lain yang publik juga harus tahu. Tapi kalau yang ini kan ke arah sara gitu kan. Kayak tadi malam aja aku berdebat di room muslim dan aku sendirian. Ya keluarga marah gitu, itu sih tantangannya. Ya memang untuk mengekspos Islam atau menjawab saja tuh kita sudah mempunyai resiko ya. Jadi memang teman-teman harus pikirkan matang-matang, pikirkan masak-masak dan seperti
Yang saya selalu katakan, jangan Anda harus untuk berapologet itu memang Anda harus punya persiapan, bukan hanya keberanian, tapi juga harus punya knowledge, ya, pengetahuan untuk Anda berapologet, ya, cara baik Anda berdiskusi atau berdebat. Dan juga yang kedua adalah bukan hanya keberanian yang kita miliki, tapi juga Anda harus tahu resiko-resikonya sampai seberapa dan harus punya persiapan. Seperti itu. Ya, saya rasa itu. Iya, betul. Karena kebetulan saya juga kan ex orang pemerintahan, jadi ya teman-teman ya, buat saudara-saudara saya yang terkasih, di dunia digital ini cybercrime ya itu semuanya kalau di Indonesia yang berkaitan digital itu sudah terintegrasi teman-teman ya. Jadi saya hanya kasih rekomendasi, teman-teman harus benar-benar siap karena bagaimanapun dunia digital kita sudah terintegrasi di Badan Intelijen Nasional. Anda tidak open cam pun mereka tahu, mereka bisa lacak lokasi kita. Ya, tetap jejak digital itu bisa ketahuan teman-teman ya. Jadi nggak ada masalah open cam. Tadi malam ada yang bilang saya pakai iPhone, nggak mau pakai iPhone, teman-teman tetap ketahuan di Kominfo. Betul. Ya. Setuju. Jadi teman-teman kalau memang mau berapologet harus yakin dulu dengan prinsip-prinsip fundamental dan harus kata-kata yang mau dikeluarkan itu benar-benar teman-teman sudah berpikir gitu. Karena kayak tadi hari ini saya ya silakan Kak. Ya karena kita lihat juga teman-teman yang muslim juga mereka ngomong makin sembarangan, makin berantakan ngomongnya, juga nggak ada follow up apapun. Laporan-laporan yang sudah masuk pun nggak terfollow up dengan baik, betul nggak? Betul. Iya, mungkin mereka sekarang masih bebas. Padahal laporannya sudah masuk ke kepolisian dan ke Baris. Ya makanya tadi kan. Halo Pak Bareskrim, gitu ya. Karena kan Bareskrim katanya makanya Bu gini Bu. nih. Thank Ya, you. makanya Bu, kalau kita bicara tentang keadilan, ya ini fakta itu. Ketika kita bertanya saja itu bagi mereka tuh udah penistaan. Baru bertanya loh. Ya kan gitu. Sedangkan mereka ya membicarakan tentang kitab suci kita itu dakwah katanya. Itu. Ya, makanya sampai sekarang juga walaupun video-video penistaan mereka sudah kita rekam, sudah kita laporkan, tetap juga tidak ada tindakan kan. Betul nggak teman-teman? Jadi kalau buat saya dibanding kita menghabiskan waktu dan energi untuk berdebat dengan apologet muslim yang API itu, kalau buat saya lebih baik kita mencari jiwa, ya nggak? Lebih baik kita memberitakan Injil kepada orang yang memang mau belajar dan mau bertanya tentang Alkitab kita itu sebenarnya. Gitu, betul, ya. Buat teman-teman yang apa ya, yang di Indonesia yang mudah diakses orang, ya memang untuk open cam ini sangat bahaya, walaupun Bareskrim ya itu bisa melihat kita, tapi yang real di lapangan itu, yaitu yang bisa geruduk itu yang kita takutkan. Kalau masalah Bareskrim saya kira mereka punya punya inilah ya, ini masuk enggak ya, orang ini mereka kan punya daftar, punya prioritas gitu ya. Tapi mereka tidak akan bisa memasukkan apologet tanpa mereka juga memasukkan apologet muslim. Ya, jadi pasti apologet muslim pun akan diproses. Cuman seberapa negosiasinya ini seberapa kuat kan gitu. Ya, karena mereka memang menginginkan satu kepala muslim dengan 4 kepala kita orang Kristen gitu. Jadi ya seperti itulah teman-teman. Makanya Anda yang di Indonesia memang Anda harus memikirkan resiko-resikonya terutama untuk keluarga Anda. Tapi buat kami, saya dan Bang Edis, kami sudah maju terus gaskan teman-teman. Karena ini saatnya kita nggak akan hidup 2 kali. Ya. Hidup kita cuma sekali, kita nggak hidup 2 kali. Jadi kita akan terus maju. Dan berarti sekarang muslim kalau naik ke komanya Bang Edis, naik ke koma saya, you must open cam. Kenapa? Karena kalau Anda nggak open cam, Anda nggak bisa dimintai pertanggungjawaban atas semua pernyataan-pernyataan Anda, betul kan? Jadi Anda harus open cam supaya ketika Anda berdiskusi dengan saya, Anda mau tanya apapun tentang Alkitab, kita akan coba berdiskusi, kita akan jawab. Tapi kalau saya tanya tentang Quran Anda, tentang hadismu, juga Anda harus menjawabnya. Ya, jadi dengan dialog terbuka ini kebenaran itu tidak boleh ditutup-tutupi. Kebenaran itu harus diberitakan secara terbuka. Ya, makanya saya sarankan jangan pakai masker teman-teman. Gimana sih? Masa pakai celana dalam di mulut? Yang ada. Gitu loh ya.
Memang betul kata Selamat sore, shalom. Ya, Shalom. 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 Kongres Bu Sofi udah open camp. Ya, Luar biasa. ya, thank you. Salam Mbak Kak Fit. Kalau masih di Indonesia, kita warga negara Indonesia, berarti kan secara yuridis kita di bawah hukum Indonesia. Tapi ketika kita di luar negeri, secara yuridis tidak lagi di bawah hukum Indonesia. Nah itu sih yang perlu teman-teman sadari gitu, supaya jangan menyesal nantinya itu sih. Ya begitulah teman-teman. Jadi ya saya nggak bisa ngomong banyak ya. Sebenarnya kalau anda sampai di Amerika baru nanti ada tahu kondisinya seperti apa ya. Tapi basically saya melakukan ini karena saya sudah muak ya dengan ancaman. Apalagi teman-teman Kristen sendiri yang mengancam saya itu bukan orang Muslim. Teman-teman Kristen sendiri, kalau Muslim udah biasa, saya tiap hari di DM ya. Tapi teman-teman Kristen sendiri ya. Jadi itulah kejelekannya, makanya banyak yang mengatakan kenapa sih di Amerika nih orang Indonesia-nya itu tidak bisa menyatu gitu ya, berkembang, kenapa mereka saling menjatuhkan ya. Saya melihat di teman-teman Kristen sendiri seperti itu gitu. Jadi saya berharap dan saya himbau juga supaya Anda sadar ya. Saya sekalipun saya diancam oleh teman-teman Kristen, saya tidak pernah mengancam balik ya. Saya nggak pernah mengancam balik gitu ya, untuk mendoxing data-data pribadi Anda, identitas Anda ya. Karena buat saya, kita ini hamba Tuhan ya, kita ini pelayan Tuhan ya, anak Tuhan. Jadi saya tidak melakukan hal-hal seperti itu ya. Jadi itu yang saya sesalkan. Jadi orang-orang Kristen sendiri tuh kadang-kadang memang gimana ya, ya begitulah, Anda tahu sendirilah, saya nggak usah ngomong ya. Nah itu teman-teman, justru ada banyak loh yang memanfaatkan hal itu, betul nggak? Kalau Anda lihat di YouTube tuh, jadi mereka tidak sebenarnya nggak murni untuk mencari jiwa atau pelayanan penginjilan, itu nggak murni gitu ya. Ya tapi inilah dunia pelayanan dengan banyak karakter masing-masing. Tapi yang pasti adalah Tuhan mengatakan nanti suatu ketika kelak pekerjaan masing-masing kita akan diuji oleh Tuhan ya gitu. Kita semua harus mempertanggungjawabkan masing-masing pelayanan kita di hadapan Tuhan. Itu aja sih teman-teman. Oke, ada lagi yang lain? Kalau nggak kita mau ganti-gantian. Kok makin banyak sekali yang ngantri. Kalau nggak ada, kita akan mulai berdialog dengan Islam. Apalagi Pak Ups. Bu Sofi, thank you. Ya, dan selamat berjuang untuk memberikan Injil. Ya, saya secara pribadi mendukung ya, dan setiap Ibu Sofi Live pasti kita akan tap layar dan share ya, supaya semakin banyak lagi yang waras tentunya. Karena hanya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Kalau tidak percaya Yesus ya pasti binasa. Oke, saya turun dulu. Terima kasih semua kawan-kawan. Jangan lupa kita terus support ya Ibu Sofi ya. Salam waras, God bless you and bye-bye. Shalom. Oke Pak Favel, salam. Salam. Ya, silakan Pak Ups. Iya Bu. UPS. Kedengaran ya suara saya? Ya, silakan. Oh ya, selamat Bu ya. Perdana nih. Selamat. Face to face sama fans sama Info ya. Belum tidur nih Bu. Belum. Tadi meeting agak sampai malam tuh saya sempat. Ini udah jam berapa nih? Jam 1 ya di sana ya? Ya aku di sini juga jam 4 pagi nih. Aku jadi terbangun juga. Ya sebenarnya nggak terbangun, aku belum tidur sih itu. Cuman memang sekarang aku punya prinsip juga begitu sih Bu. Aku juga nggak ada masalah sih kalau soal kamera. Aku dari dulu juga udah open kamera juga sih sama banyak orang. Dari mulai Pak Bom, aku kan udah 5 tahun, udah lama, 5-6 tahun ya. Dan aku yang menyediakan materi-materi yang Alkitab dari 1500-an sampai sekarang. Boleh. Jadi kalau kita mau bentar, aku posisinya lagi relax. Kalau mau kita banding-bandingkan gitu sama Quran mereka ya, bolehlah. Karena aku di sini hanya untuk menyediakan aja untuk biar keimanan kita lebih kuat. Dan untuk orang-orang Indonesia memang sebenarnya kenapa ya orang-orang kita ini kasihan yang di Indonesia harus sembunyi dari identitas mereka sedangkan mereka orang Indonesia.
sebenarnya kita takut sama siapa? Sama rakyat atau sama Bareskrim? Ya, Nah, masalahnya hukumnya nggak adil aja, Pak. ya betul. Jadi maksudnya kasihan. Kenapa mereka harus jadi tersembunyi? Karena memang keadaan. Iya. Nah, sebenarnya sebagai orang Indonesia harusnya bangga sebagai orang Indonesia ya. Tapi pada kenyataannya yang harus kita serang justru pemerintahan kita yang tidak fair sama rakyatnya. Bhinneka Tunggal Ika itu tidak di Persatuan Indonesia pun tidak dilaksanakan ya. Jadi selama ini aku juga ikut masuk, tapi aku selalu dari belakang kalau ada yang membahas soal Alkitab atau soal materi-materi, memang aku senang aku munculin gitu. Dan buku-buku sejarah. Kebenaran memang aku ngumpulin banyak sekali ya buku-buku sejarah yang ada sangkut paut dengan religion lah kurang lebih. Jadi aku masuk ini hanya untuk membantu. Kadang juga aku banyak yang serang juga ya, tapi karena aku memang belum dalam sekali dalam berteologi ya, tapi ya aku selalu baca soal yang penting-penting lah. Kenapa Tuhan Yesus turun, kayak gitu aku ingin tahu sejarah-sejarahnya. Siapa orang tuanya gitu ya. Kenapapun dia harus turun dan segalanya. Aku baca dari buku-buku lama, gereja-gereja tua, interesting sekali. Udah gitu aku baca soal Paulus juga karena sering dibicarakan kan. Jadi aku juga ingin tahu, cari-cari buku-buku Paulus yang dari orang-orang Yahudi. Aku punya, makanya aku juga udah sharing sama Pak Bom, namanya itu Paulus ada, aku udah kasih tahu bapaknya Paulus gitu. Jadi sama ibunya dan anaknya gitu ya. Saudara perempuannya atau gimana. Jadi untuk saya selamat Bu ya, ini Ibu pertama face to face sama fans and foe. Aku memang Face to face sama Bareskrim ini kayaknya. Full dia Bu ya. Gak apa-apa Bu, gak apa-apa. Memang betul kata Ibu, hidup kita cuma sekali. Akhirnya memang kita untuk memperbaiki juga cara berpikir orang Indonesia, memang harus ada keberanian ya. Memang kita ini yang dari luar memang harus kita memulainya juga ya, untuk biar membantu keimanan kita dalam menginjili lebih kuat. Ya, karena memang kita diajarin sama pengajaran mereka yang di sana adalah apa, agama-agama yang menakutkan. Jadi ya nggak salah sih kalau orang jadi takut ya, termasuk mereka sendiri takut sama agamanya mereka sendiri kan, karena ya religion of fear ya memang mereka yang terapkan gitu loh. Ya jadi aku makanya selalu kembali sama ini Bu. Kalau ini buku ini kalau sering baca dari dulu dari 1980-an, memang ini betul Bu. Jadi nggak sembarangan gitu loh. Ya kalau kita ngomong, aku memang ajaran religion of fear itu memang harus dengan cara itu. Jadi kita takut sama setan-setan karena setan memang udah masuk ke sana ya. Jadi ya itu aja Bu. Aku nggak mau terlalu lama, kasihan yang lainnya ya. Jadi selamat Bu ya. Ya. Biar lebih kuat kita semua kekristenannya, biar lebih kuat lagi, lebih banyak orang yang diselamatkan di Indonesia. Jadi kita harus saling bantu lah ya. Kalau gitu harus kita bersatu dalam iman ya, bukan dalam karena kita suku apa atau agama apa. Karena Tuhan sendiri nggak menurunkan agama. Jadi kita harus satu iman kuat, iman yang kuat. Ya itu aja ya kawan-kawan juga ya. Silakan yang lainnya lah. Ya. Thank you. Iya Bu. Kita gantian ya Pak Ups ya. Iya langsung Bu. Aku turunkan aja nggak apa-apa. Iya udah pagi nih di sana ya. Aku jam. Oh sorry Pak. Saya pikir tadi udah. Oke, ada lagi yang mau gantian? Saya Bu Sofi. Oke, baiklah. Sedikit memberikan saran juga sih sebenarnya terhadap apologet kita ini, apologet Kristen. Ini, mohon maaf ini siapa nih? Bang Erben ya. Lanjut. Enggak nih. Udah di Risma kayaknya. Oke. Bukan itu tadi yang baru naik tadi, yang baru naik itu ngorok. Iya, sudah aku turunin. Oke, saya lanjut ya. Jadi begini ya, saya mendapati sebuah komal Kristen juga
ya kan begitu. Jadi ceritanya saya masuk ke Komal dan di situ saya ditanyakan mengenai satu ayat. Jadi ayat itu kebetulan itu belum pernah saya baca di dalam Alkitab kan begitu. Memang mungkin sudah pernah saya baca, cuma itu tidak istilahnya tidak saya begitu hafal tertulis di ayat berapa kan begitu. Tapi itu jadi bahan justifikasi daripada mereka untuk memponis saya bukan seorang Kristen begitu. Jadi di sini saya mau menyarankan kepada apologet kita, karena belum tentu semua kita Kristen ini menghafal atau telah membaca seluruh isi Alkitab, walaupun dia seorang istilahnya yang sudah berpuluh-puluh tahun dalam mengikuti ajaran Kristus. Ya. Belum tentu. Saya yakin dan saya bisa pastikan bahwasanya tidak kemungkinan 80% itu kebanyakan kita Kristen ini tidak begitu membaca mulai dari Kejadian sampai ke Wahyu itu belum tuntas. Saya berpikir seperti itu. Bahkan saya sendiri juga seperti itu. Jadi di balik pertanyaan yang di Komal ini itu membuat saya dipunis sebagai tidak seorang Kristen kan begitu. Nah, di sini kegagalan pahaman dari seorang apologet dalam menafsirkan orang Kristen harus memang benar-benar hafal dengan isi Alkitab ataupun sudah selesai membaca Alkitab itu dari Perjanjian Lama sampai ke Wahyu Perjanjian Baru kan begitu. Nah, jadi ada yang mau saya tanyakan, apakah harus benar-benar kita seorang Kristen dianggap sebagai orang Kristen itu harus diwajibkan membaca mulai dari Kejadian dari Perjanjian Lama, Kejadian sampai ke Wahyu di kitab Perjanjian kan begitu? Apakah harus seperti itu baru dianggap kita sebagai orang Kristen? Oke, sudah Pak? Ya, coba dijawab. Kalau sebagai orang Kristen, seharusnya memang kita membaca seluruh Alkitab kita. Karena dengan membaca keseluruhan Alkitab kita, kita menjadi tahu sebenarnya apa yang mau Tuhan sampaikan secara garis besar, secara keseluruhan. Memang seharusnya kita itu membaca secara rutin Alkitab kita sebagai jemaat. Tapi, tidak berarti Anda harus menghafal semuanya. Nah, cuman permasalahannya kalau Anda itu masuk di dalam dunia apologet dan Anda sudah melabeli diri Anda sebagai apologet, mau nggak mau kemampuan Anda di dalam membaca Alkitab atau mendalami Alkitab dan menjelaskan ini harus lebih dibanding jemaat biasa. Ya, jadi kita harus membedakan Pak, gitu loh. Kalau Anda cuma jemaat, dengerin aja di bawah. Ya, kalau saya rasa Anda cuma jemaat, apalagi kalau misalnya Anda nggak pernah baca Alkitab, cuman hari Minggu Anda ke gereja, dengar dari pendeta atau dengar dari pastor tentang 1-2 ayat, kemudian Anda mau terjun berdebat, Anda mau masuk di dalam dunia apologet atau apalagi Anda naik ke komal-komal Islam, itu nggak saya sarankan, gitu loh, ya, karena sama aja Anda naik ke satu ring tinju atau Anda ikut dalam satu perlombaan, yang mana Anda tuh nggak pernah latihan Pak, latihan berperang, gitu loh. Jadi dunia apologet itu adalah dunia di mana Paulus mengatakan di dalam Korintus ya 2 Korintus 6 ayat 7 dikatakan bahwa Anda harus menggunakan senjata-senjata di tangan kanan dan tangan kiri. Jadi ibarat prajurit pasukan itu harus terlatih. Nah, apalagi kalau Anda jemaat biasa naik ke komalnya Islam, saya nggak sarankan itu. Gitu loh Pak, ya. Nah, apalagi apologet-apologet yang baru. Saya aja memerlukan waktu. Kenapa? Karena pertanyaan mereka sebenarnya itu putar-putar itu aja kalau Anda amati. Nah, apalagi dalam dunia berdebat, kadang-kadang apa yang mereka sampaikan itu belum tentu kebenaran Pak. Cuman karena mereka menyampaikannya dengan sok yakin, ada teknik-teknik dalam cara-cara berdebat, ya, itu membuat seakan-akan mereka tuh lebih unggul dibanding kita. Contoh, suara mereka lebih keras dibanding kita, ya, itu sudah membuat satu poin yang membuat mereka tuh kayaknya lebih yakin dan lebih benar apa yang mereka sampaikan. Padahal enggak, sebenarnya enggak. Sebenarnya apa yang mereka sampaikan itu sebenarnya enggak benar itu. Cuman karena disampaikan dengan yakin, itu menghipnotis orang seakan-akan apa yang mereka sampaikan itu udah kebenaran, sebenarnya enggak. Yang kedua, framing.
Ya, framing. Contoh nih Pak, kemarin kalau Bapak lihat misalnya di komalnya Bang Edis dengan si Endang Sunandar. Tidak ada pendeta-pendeta katanya yang berani melawan saya, ahli bahasa Arab, ahli bahasa Ibrani, ahli bahasa Yunani. Lalu dia bacakan satu ayat tuh. Ya kan? Dalam bahasa Yunani di mana dibacanya dengan lancar, dikasih tahu artinya. Tapi ketika disuruh membaca ayat lain, kita tunjukkan bahasa Ibrani, dia nggak bisa baca, Pak. Atau bahasa Yunani dia nggak bisa baca. Nah, itulah teknik dia sebenarnya. Padahal sebenarnya dia tuh nggak bisa bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Yang dia hafalnya cuma satu ayat, yang kemudian dia framing, ini loh ayatnya, lalu dia apal-apalin cara bacanya, ngerti nggak? Nah, tapi bagi Anda orang-orang awam, ketika Anda naik ke komal mereka, itu Anda tuh apa ya? Karena Anda nggak ngerti sebenarnya, apalagi Anda nggak tahu tentang Islamologi. Jangankan Anda baca Alkitab, tentang Islamologi aja Anda nggak tahu. Artinya Anda tidak bisa menggunakan senjata untuk offend, untuk menyerang mereka, nggak bisa mirroring argumen-argumen Anda. Gitu loh teman-teman, ya. Jadi kalau bagi jemaat, belajar aja dulu, baca aja Alkitab dulu, dengerin dulu apologet Kristen, dengerin Bang Edis, dengerin saya, dengerin Pak Erben, ya. Dengerin komal-komalnya Pak Bom, dengerin komalnya Bang CP, dengerin komalnya siapa Faith, misalnya kalau Faith lagi buka, atau Bray ini juga buka komal sendiri. Dengarkan dulu Pak, belajar dulu. Apa itu Tritunggal? Apalagi bagi Anda yang nggak pernah belajar, nggak ngerti, tiba-tiba naik. Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Berarti ada berapa Tuhan? Nah, Anda sebagai orang awam nggak bisa jelasin. Kalau saya rasa itu bunuh diri, Pak. Gitu. Jadi begini, Bu Sophie. Waktu saya masuk komal itu lagi Ya, tentang gini. pembahasan Alkitab. Ya, Kan oke, begitu. Pak Tampo, Jadi- jangan membawa sesuatu apa yang ada di komal lain, komal orang ke komalnya saya. Ya, Bukan. jadi saya ngerti. Jadi intinya saya sudah menjawab Bapak, ya. Saya tidak tahu, saya tidak mendengarkan apa yang terjadi. Saya nggak tahu juga komal siapa yang Bapak maksud. Tetapi kalau Bapak naik ke komal saya, itu jawaban saya. Ya, jadi jangan komal dia Pak. Ya, saya nggak tahu Bapak naik ke komalnya siapa, ya. Tapi kalau buat saya, kalau Bapak itu bukan seorang apologet, Bapak hanya jemaat, orang awam, belajar dulu, dengerin dulu di bawah, baca Alkitab. Ya, jangan masuk di komal-komal lalu adu debat. Apalagi dengan apologet Kristen yang kita sudah belajar. Gitu loh, ya. Jadi Anda dengerin aja dulu di bawah. Ya, belajar dulu di bawah. Karena saya sebelum masuk di dunia apologet itu belajar dulu Pak, nggak langsung sembarangan masuk. Nah, saya baca Alkitab. Gitu. Ya, kalau enggak ya saya nggak bisa jelasin dong kalau ditanya-tanya. Ya, saya rasa jawabannya itu ya Pak Tampo ya. Jadi terus di dalam perjalanan rohani Bapak mengenal Tuhan dan jangan bosan-bosan untuk belajar Alkitab ya dan membaca Alkitab. Saya rasa itu aja ya Pak jawaban saya. Oke? Jadi saya nggak mau membawa yang apa yang Bapak di komentar, saya juga nggak mau komentar itu komalnya orang, saya juga nggak tahu apa yang terjadi di situ. Oke? Ya, kalau saya rasa itu jawaban saya. Oke. Thank you ya Pak Tampo. Nanti kita gantian dulu yang lain. Silakan Pak siapa nih? Pak Panda Jatim. Ya. Panda Jatim. Ya, Bu Sophie ini kayak Captain Marvel. Ya, jadi kita ini saya Jawa Timur ya. Saya butuh superhero yang nyata. Karena menurut saya di Indonesia itu penduduknya semakin padat karena mayoritasnya Muslim gitu loh. Karena mereka kan suka kawin jadi banyak anak. Nah, jadi tolong untuk para apologet segerakan untuk membuat Kristen menjadi mayoritas di Indonesia gitu. Karena saya mencalonkan nanti Bu Sophie sama Pak Syair ini jadi calon presiden dan wakil presiden ini nanti. Gitu. Sebelum nanti semua warga Kristen dikasih stempel non halal oleh MUI ya. Nah, itu bahaya itu. Kalau kita sudah diharamkan, nah ini ruwet ini. Nah, tolong untuk Bu Sophie dan semua teman-teman yang sudah ada di luar negeri, yang punya hati buat Indonesia, kami nggak ada masalah. Kami dihambat terus merayap, terus merambat. Dihambat terus merambat. Nggak apa-apa. Kita orang Kristen di Indonesia, justru kami dilatih di sini untuk menjadi domba-domba super yang diajak sama gembala kami untuk di tengah-tengah kerumunan serigala. Ini kalau nggak domba super,
domba biasa aja, ketemu sama serigala masih remaja itu apa ya? Lututnya Sebentar. Mute gue udah tambah berdosa gue ini. Sebentar, itu dulu sebelum ada kamera, sebelum ada handphone, nggak apa-apa. Sekarang udah gitu tutup muka, di foto, barang kita enggak lah. Nah, Punya siapakah itu? I don't know. Punya siapa nggak ada yang tahu. Itulah itu tes IQ. Makanya tadi si Gurunda aku bilang, ya Gurunda, kalau jatuh nanti topengmu, jangan kau ambil topengmu itu di bawah. Ada beberapa persekian detik untuk men-screenshot. Lebih cepat itu tutuplah mukamu pakai tanganmu gitu. Cuman masukkan doang kok, ya. Ini sebenarnya mau tutup wajah atau mau tutup usia ini? Pokoknya kalau telat muka tutup berarti tutup usia, Bang. Nah itu dia. Iya, itu ada. Aku hanya kasih masukan-masukan. Tes aja, gitu. tes dulu. Coba tes dulu. Coba, ya. Topengmu jatuhkan, tiba-tiba tutup pakai tangan. Coba. Ayo. Oke, ayo. Woi, provokator kalian nih. Provokator jangan, boy. Sahabat saya ini jangan. Provokator nanti dia ambil nanti challenge nanti yang pusing nanti saya nanti. Sudah banyak yang siap-siap kameranya di bawah itu. Iya, apalagi umat Goa Kuntilanak. Udah sah. Sebentar. Mereka udah bukan screenshot, sudah merekam. Mereka udah merekod kok. Enggak usah main api. Udah Woi. Setan. Ada dua. Jatuh satu. Ya Allah. Screenshot. Ini wajahnya. Astaga. Screenshot. Jatuh. Hidungnya getek hidungnya. Iya. Bang JP, aku back to home dulu, ntar naik lagi Bang. Ntar Oke, revolver. Oke, God bless. Aku pulang rumah dulu. Oke, thank you semua. Gurunda jangan main api kok Gurunda. Udah aku kasih nomorku. Kalau ada apa-apa, WA aja lah. Nggak apa-apa, Polda lebih dekat. Atur Jo. Aduh. Iya. Oke guys. Pak, oke guys. Masuk. Oke guys. Iya. Ya. Silakan Pak. Ini Bapak ini baru naik di komal saya ya. 2 kali sudah Bang JP, 2 kali ini Bang. Oh 2 kali. Bapak murtadin ya Pak ya, murtad ya. Murtad itu orang tua dulu yang murtad, jadi ikut mama. Oh iya benar ya. Sekarang Bapak punya bini Islam ya? Kristen. Ini Kristen juga Bang. Oh Kristen juga ya. Anak berapa Pak? Iya.